Oke, jadi karena ternyata tadi live streamnya suara aku nggak masuk, jadi aku ulangin lagi briefing modulnya buat teman-teman yang tadi nyimak dari YouTube dan pengen ngulangin untuk briefing modulnya. Di sini aku bakal jelasin lagi dari awal ya. Jadi mohon maaf banget sebelumnya. Jadi di modul ini aku bakal jelasin satu persatu detailnya gitu supaya teman-teman yang belum pernah ngelihat modulnya bisa bisa paham gitu apa sih yang ada di dalam modul ini dan strukturnya bagaimana seperti itu. Jadi di halaman pertama ini ada judul, kemudian ada modul satu. Jadi kita cuma ngerjain satu modul aja dan yang bakal kita kerjain adalah digital publishing gitu. Digital publishing adalah kita bikin desain untuk sebuah media digital seperti itu. Jadi perbedaan dengan ya kita nggak bakal bahas itu sih. Pokoknya digital publishing itu untuk media digital. Intinya seperti itu. Kemudian di halaman kedua itu ada instruksi untuk peserta. Di list pertama atau di poin pertama, teman-teman bakal diperintahkan untuk membuat folder bernama nomor peserta underscore nama peserta. Jadi di folder itu harus berisi semua final file dalam format yang sudah ditentukan pada spesifikasi teknis. Di bawah nanti bakal dijelaskan atau bakal dicantumkan juga spesifikasi teknisnya itu seperti apa. Kemudian di poin kedua, Anda harus menggunakan semua teks yang disediakan pada appendix untuk setiap tugas yang sudah ditentukan. Tidak boleh menambahkan dan mengurangi teks dari appendix. Jadi appendix itu adalah istilah untuk lampiran teks-teks atau apa aja yang harus dimasukkan teman-teman di dalam desain yang dikerjakan. Jadi appendix ini tidak boleh ditambahkan sedikit pun dan juga tidak boleh dikurangi sedikit pun. Jadi misalkan di situ ada tulisan selamat datang gitu. Teman-teman nggak boleh menambahkan selamat datang semuanya. Jadi yang harus benar-benar dicantumkan dalam desain adalah selamat datang saja. Selamat datang, tok, nggak boleh tambahin apapun gitu. Bahkan titik aja nggak boleh. Kemudian di poin berikutnya, Anda dapat menggunakan aset gambar atau foto yang sudah disediakan. Jadi, kita bakal menyediakan foto atau gambar yang nantinya teman-teman bisa pakai. Seperti itu. Jadi, nggak usah ribet-ribet nyari di sumber lain. Kalian atau teman-teman cukup pakai yang udah disediakan. Anda diperbolehkan membuat elemen raster atau vektor tambahan. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan ilustrasi, mau menambahkan vektor, mau menambahkan maskot, nah, silahkan teman-teman bisa bikin sendiri gitu ya. Kemudian di poin terakhir, Anda tidak diperbolehkan menggunakan gambar atau foto selain yang telah disediakan. Jadi untuk tadi gambar atau foto itu nggak boleh mengambil dari sumber lain selain yang telah kita sediakan. Begitu juga dengan ilustrasi atau vektor tambahan, itu juga nggak boleh mengambil aset dari FreePic, dari Adobe Stock, dari Canva, atau dari manapun itu. Harus menggunakan gambar atau foto yang sudah disediakan atau membuat sendiri seperti itu. Kemudian di selanjutnya ada contoh, kita juga melampirkan contoh penyusunan folder di komputer peserta. Di situ ada master foldernya. Di sini 00 nama peserta itu untuk master foldernya, kemudian ada subfoldernya itu ada 00 underscore modul 1. Nah, di dalam subfolder modul 1 ini bakal ada tugas 1 dan tugas 2. Jadi karena di modul ini cuma ada satu modul dan dua tugas, maka teman-teman nggak perlu bikin modul 2, 3, dan 4-nya. Cukup bikin modul 1-nya aja. Kemudian deskripsi proyek uji dan tugas dalam modul ini Anda diminta untuk membuat desain sosial media dan reels menggunakan logo yang sudah disediakan. Jadi kita bakal menyediakan logo, teman-teman nggak perlu bikin dari awal, cukup dibikin desain yang kita minta aja dari logo yang udah disediakan seperti itu. Di topik ini kita ada campaign yang namanya Langkahmu Sehatmu dengan slogan sudah scrolling biar gak boring. Nah, di pendahuluan ini kita juga menuliskan latar belakang kenapa kita mau bikin campaign ini. Silahkan bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri seperti itu. Kemudian deskripsi proyek uji dan tugas. Di next poinnya di sini ada untuk menyebarluaskan campaign ini dibutuhkan sebuah sistem identitas visual yang dapat memicu semangat anak muda untuk berjalan kaki setiap hari sebagai kampanye dari Langkahmu Sehatmu. Nah, silahkan dipahami. Kemudian untuk kelompok targetnya di sini kita juga udah menyediakan kelompok target untuk membantu teman-teman ngedesain desainnya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa. Di sini ada usia 16 sampai 35 tahun
Jenis kelaminnya pria dan wanita, kelas sosialnya semua kalangan masyarakat. Jadi menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Sifat umum yang dimiliki oleh kelompok target ini adalah jarang berolahraga, banyak bersosial media, dan kurang aktivitas fisik. Karena tadi kita mau membangkitkan semangat anak muda, ya nggak anak muda aja sih semuanya, untuk bisa berolahraga, mengurangi bersosial media, dan lebih giat lagi untuk beraktivitas fisik. Di next halamannya itu ada tugas 1, sosial media konten. Jadi di tugas 1 ini teman-teman akan membuat desain sosial media atau desain postingan Instagram. Di sini ada persyaratan harus memasukkan minimal 2 foto atau ilustrasi, terus masukkan logo yang udah disediakan dan mengubah warna logo dari campaign Langkahmu Sehatmu sesuai dengan konsep masing-masing. Jadi kita akan menyediakan logo yang tidak berwarna, jadi grayscale aja. Nah, nanti teman-teman bisa menentukan atau bisa memilih warna sendiri. Kemudian spesifikasi teknisnya, di sini ada dimensi 3 square post. 1080 x 1080. Silahkan dipahami sendiri 3 kali square post ini yang dimaksud apa. Kemudian ada resolusi gambar, ada mode warna, elemen desain nih 3 logo, 2 foto atau ilustrasi. Jadi setiap square post tadi nanti teman-teman bisa masukkan logonya gitu. Format working file-nya adalah AI atau PSD. Kemudian format final file-nya adalah PDF dan JPEG. Nama folder di sini nomor peserta underscore tugas 1. Nama filenya nomor peserta underscore tugas 1 underscore sosial media .pdf dan kemudian seterusnya gitu sesuai dengan apa yang ada di modul. Di sini Anda harus mengumpulkan 1 kali PDF untuk final file-nya. Jadi 3 desain dalam 1 file PDF, kemudian ada 3 kali JPEG. Jadi teman-teman harus memasukkan totalnya 3 JPEG file dan kemudian 1 PDF file gitu. Jadi total untuk keseluruhan adalah 4 file dengan 2 format yang berbeda. Kemudian yang kedua ada tugas 2 mesin graphic reels. Jadi yang teman-teman udah bikin tadi di tugas 1 itu kalian motionin gitu. Jadi animasikan desain sosial media yang telah dibuat di tugas 1 menjadi sebuah video reels dengan mengubah ukuran layout desain untuk kebutuhan publikasi di sosial media pada layar ponsel pintar. Persyaratan dalam mesin harus memasukkan aplikasi desain dari tugas 1, kemudian masukkan minimal 2 foto, masukkan logo yang sudah disediakan. Jadi tadi yang teman-teman udah bikin square post gitu, teman-teman ubah formatnya jadi vertikal post dengan ukuran 1080 x 1920. FPS-nya 30 fps, durasinya 10-15 detik, menggunakan minimum 2 foto, boleh lebih, kemudian juga memasukkan logo. Format working file-nya adalah After Effects dan Premiere Pro. Untuk format final file-nya adalah MP4. Nah, nama foldernya di sini tertera, nama filenya juga di sini tertera. Di sini Anda harus mengumpulkan 1 kali JPEG preview file. Jadi di sini JPEG-nya hanya screenshot dari pengerjaan teman-teman di After Effects atau Premiere Pro. Karena tadi ada beberapa yang tanya, bolehkah menggunakan aplikasi di luar itu? Silakan jika memang tidak ada atau tidak bisa install atau laptopnya tidak bisa mendukung, silakan menggunakan software lain, tetapi tetap harus mengumpulkan screenshotnya supaya kita bisa tahu software apa yang dipakai oleh teman-teman. Kemudian yang kedua ada 1 kali MP4. Jadi silahkan di-render untuk final filenya dengan format MP4 untuk maksimal size adalah 35 MB. Oke, sekian briefing modulnya yang tadi ternyata nggak masuk suaranya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di Discord seperti itu. Terima kasih.